Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, mahasiswa-mahasiswi Telaah Puisi. Hari ini, dalam video ini, saya akan, ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah Telaah Puisi di semester Dasal 2023-2024. Sebagai awal perkuliahan, dosen berkewajiban untuk memaparkan tentang rencana pembelajaran semester atau peta perkuliahan selama 16 kali pertemuan. Nah, kira-kira nanti mahasiswa akan dapat apa saja ya? Nah, ini nanti akan saya jelaskan di RPS. Untuk RPS sendiri, teman-teman nanti bisa mengunduh di website kuliah, sudah saya unggah ya, silahkan bisa diunduh. Nah, nanti secara terperinci ada di sini. Nah, di video ini saya akan menjelaskan setiap bagian-bagian yang ada di dalam RPS. Ini sebagai pengantar awal ya. Nah, untuk mata kuliah Telaah Puisi, ini adalah mata kuliah di semester Gasal yang dimulai dari mata kuliah dimulai dari semester 3. Biasanya mahasiswa yang mengambil mata kuliah telaah, baik telaah puisi, telaah drama, ataupun telaah prosa, mereka sudah harus lulus pengantar sastra atau sastra lanjutan. Kalau belum lulus bagaimana, Bu? Ya, tidak apa-apa, tapi biasanya mereka akan sedikit berat untuk mengambil mata kuliah ini, karena untuk dasar, mereka harus bisa lulus pengantar sastra terlebih dahulu. Jadi ini adalah bagian dari kajian sastra, dan di sini mahasiswa sudah diminta untuk melakukan analisis-analisis terhadap objek-objek karya sastra. Untuk mata kuliah ini tentu adalah objek yang dikaji adalah mata kuliah objek material atau objek karya sastra puisi. Dimulai dari semester 3 di tahun akademik sekarang ya, tahun akademik 2023-2024, jumlah SKS-nya cukup besar, yaitu 4 SKS. Jadi diharapkan nanti di sini teman-teman bekerja lebih ekstra, belajar lebih ekstra karena memang materinya cukup banyak. Nah, untuk pelaksanaannya dilaksanakan 2 kali menggunakan 2 sistem ya, baik itu luring ataupun daring. Sistemnya masih sama seperti tahun-tahun yang lalu. Kemudian nanti akan ada beberapa tugas 1 dan tugas 2 sebelum UTS dan sebelum UAS. Selanjutnya, nah, ketika kita konteksnya berbicara mata kuliah telaah atau mata kuliah kajian atau analisis, di sini teman-teman nanti di akhir diharapkan mampu melakukan telaah, mengkritisi, meneliti secara cermat, teliti terhadap karya sastra, di mana di sini difokuskan hanya ke dalam puisi saja. Nah, nanti bentuk-bentuknya seperti apa, genre-nya, atau teman-teman mungkin tahunya genre ya, kalau genre atau genrenya itu apa saja, nanti akan kita pelajari. Kemudian selanjutnya, kita akan belajar tentang perkembangan ilmu pengetahuan tentang puisi, mulai dari pengertian dasarnya, unsur-unsur pembangun puisi, kemudian mulai dari fisik puisi, unsur wujud puisi, kemudian unsur-unsur pembangun puisi, struktur mental puisi, bagaimana menemukan makna di dalam setiap puisi, itu ada teorinya. Ada kode hermeneutik, ada semiotik, simbolik, kemudian kita berbicara tentang profetik, bagaimana tema-temanya, nada, suaranya. Nah, nanti kita akan pelajari hal tersebut di setiap perkuliahan. Kemudian kita nanti akan belajar tentang telaah struktur norma Roman Ingarden, bagaimana lapis suara, makna, lapis objek, lapis dunia, dan lapis metafisis. Kemudian pendekatan struktural, struktur fisik, kemudian struktur batin puisi, stilistika, dan lain-lain. Kemudian kita mencoba akan melakukan pendekatan menggunakan teori semiotika Revater, bagaimana kita nanti akan melihat pembacaan terhadap teks-teks puisi, pembacaan hermeneutik, kita melihat teks hipogram, kemudian kita juga menggunakan pendekatan semiotik, baik itu semiotiknya Todorov, ataupun semiotik secara umum. Kemudian telaah puisi selanjutnya adalah kita melakukan pendekatan mitologi, kemudian kita lihat struktur, latar, kemudian jenis, penyampaian mitos, manfaatnya, dan lain-lain. Kemudian pendekatan estetika resepsi,
kemudian pendekatan kesejarahan, kemudian metode perbandingan teks. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang akan kita pelajari selama perkuliahan 16 kali pertemuan di mata kuliah telaah puisi. Nah, secara detailnya teman-teman nanti bisa melihat di RPS yang sudah saya unggah di web kuliah. Selanjutnya, tentu di sini teman-teman diminta tujuannya adalah kita akan mengasah keterampilan kita dalam melakukan telaah, melakukan kritisi penelitian terhadap puisi, di mana nanti kita akan memulai dengan menyimak terlebih dahulu, membaca hingga menulis puisi. Nah, di sini output atau output atau luaran dari mata kuliah ini adalah bukan hanya sekedar kita mengkritisi saja, melakukan analisis, tetapi kita bisa mempublikasikan karya kita, yang mana nanti sudah dalam terwujud artikel ilmiah, dan nanti akan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu kaitannya dengan open journal system. Tentu di sini ketika kita berbicara tentang telaah, kita berbicara tentang keterampilan menulis secara akademis. Tentu hal ini tidak bisa dilepaskan dari artikel ilmiah. Selanjutnya, nanti akan saya sampaikan pustaka wajib yang teman-teman bisa miliki. Kemudian selanjutnya, tentu tadi sudah saya sampaikan adalah di sini nanti teman-teman diharapkan bisa menulis setelah mengkritisi karya-karya puisi Indonesia, teman-teman diharapkan bisa menulis dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, keterampilan penelaahan, pengkritisan, dan penelitian ini diharapkan 40%-nya adalah dalam bentuk teori, 60%-nya tentu adalah praktik, karena memang untuk mata kuliah telaah ini adalah 60%-nya adalah kita terus akan praktik setiap harinya. Selanjutnya, tujuan umum dari mata kuliah ini adalah sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk mata kuliah untuk program studi sastra Indonesia, tujuan utama dari prodi ini adalah menciptakan dalam tanda kutip ilmuwan, ya. Kita diminta secara profesional bisa menjadi peneliti-peneliti di bidang sastra dan bahasa. Kalau misal teman-teman bisa menulis, kemudian bisa melakukan digitalisasi karya sastra, itu adalah bonus. Dan itu adalah nilai plus teman-teman. Nah, nanti fokus kita tentu adalah di sini, kembali lagi saya ingatkan untuk mata kuliah telaah puisi adalah kita memfokuskan penelitian kita kepada puisi-puisi sastra Indonesia. Nah, di sini nanti ada beberapa tugas yang harus kita laksanakan. Yang pertama tentu menelaah, mengkritisi, dan selanjutnya meneliti. Kemudian tujuan umum perkuliahan ini adalah tentu mahasiswa nanti bisa menjadi calon sarjana yang dapat atau terampil dalam menelaah, mengkritisi karya-karya sastra Indonesia, baik itu tradisional, karya lama, ataupun karya-karya kontemporer. Tujuan jangka pendek tentu di sini mahasiswa mampu menyusun karya tulis ilmiah. Menulis karya tulis ilmiah itu adalah hal atau tujuan paling pendek. Jadi itu masih dalam tahap awal. Jadi ketika mahasiswa, aduh ini tugasnya berat banget sih Bu, membuat artikel ilmiah, itu tuh baru awal. Ini adalah tujuan jangka pendek. Dari sini teman-teman bisa berkenalan, bisa berkenalan dengan budaya akademis, etika akademis. Kemudian selanjutnya adalah tujuan jangka panjang, tentu teman-teman bisa menjadikan karya teman-teman menjadi tugas akhir, nanti dalam bentuk skripsi ataupun artikel yang siap dipublikasikan. Tentu teman-teman, saya harap teman-teman menjadi lulusan yang siap untuk bekerja, khususnya di bidang sastra. Ada banyak pekerjaan tentu di sini yang terkait dengan karya-karya sastra Indonesia. Materi perkuliahan, saya ingatkan lagi, pertemuan kita ada 14 pertemuan tatap muka untuk materi dan 2 kalinya untuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Masih ingat ya, karena sudah semester 3, saya yakin teman-teman sudah hafal sekali dengan hal ini. Kemudian UTS akan dilaksanakan di pertemuan ke-8, ujian akhir semester akan dilaksanakan di pertemuan ke-16. Nah, untuk materi-materi perkuliahan di sini tadi sudah saya jelaskan juga, mulai dari pengantar perkuliahan yang saya sampaikan hari ini, kemudian pengertian dasar puisi nanti saya sampaikan, kemudian unsur-unsur pembangun puisi, unsur-unsur pembangun puisi kedua, unsur-unsur pembangun puisi ketiga,
struktur norma Roman Ingarden, kemudian pendekatan struktural, kemudian pendekatan stilistika, pendekatan semiotika Todorov, pendekatan mitologi, pendekatan estetika resepsi, kemudian pendekatan kesejarahan, dan metode perbandingan. Nanti hal-hal ini semuanya sudah muncul di PowerPoint, sudah muncul di RPS, dan saya sudah membuat PowerPoint. Nah, kita menggunakan metode yang sama seperti semester yang lalu, yaitu kita sudah menggunakan project based learning. Jadi memang untuk kurikulum kampus Merdeka, teman-teman diharapkan bisa membuat project dan membuat karya. Kembali lagi, karena ini adalah mata kuliah kajian atau telaah, output atau luaran karya teman-teman di sini mau tidak mau adalah dalam bentuk artikel ilmiah yang siap untuk dipublikasikan. Nah, objek materialnya dalam penelitian ini adalah karya-karya sastra, puisi Indonesia modern, ataupun karya-karya sastra Indonesia lama. Ini tidak perlu saya jelaskan, intinya di sini mahasiswa diharapkan memiliki peran yang lebih aktif dibandingkan ketika dulu saat masih menjadi siswa. Kemudian sikap dan perilaku untuk evaluasi perkuliahan, penilaiannya masih sama. Untuk sikap perilaku kehadirannya 10%, untuk tugas mandiri 30%, UTS 30%, UAS 30%. Teman-teman tidak mengumpulkan satu komponen dari tugas ujian, baik itu tengah semester atau ujian akhir semester, sudah saya pastikan kita bertemu 1 tahun lagi. Ingat, bukan semester depan. 1 tahun lagi. Itu artinya teman-teman akan mundur untuk lulus. Jadi mata kuliah seperti ini yang hanya diadakan 1 tahun sekali, teman-teman harus hati-hati. Jadi di sini teman-teman hanya diminta untuk disiplin dan untuk rajin melaksanakan atau menjalankan instruksi dari dosen seperti ujian dan tugas-tugas yang sudah diberikan. Untuk standar penilaian ini sama ya, bisa dilihat di sini untuk semua mata kuliahnya sebenarnya. Nah, kemudian untuk mata kuliah ini yang menjadi referensi wajib ada di nomor 6, yaitu buku dari Bapak Ahmad Joko Pradopo, Pengkajian Puisi. Silakan nanti bisa dicari di Shopee atau Tokopedia, semuanya ada. Kemudian kebetulan buku ini juga diterbitkan oleh UGM Press. Jadi silakan cari di Shopee, itu ada UGM Press. Mereka masih menerbitkan sampai sekarang, kalau tidak salah harganya 55.000. Ini wajib. Ini pasti akan teman-teman gunakan sampai nanti teman-teman lulus. Maksudnya sampai nanti teman-teman mengerjakan skripsi. Untuk buku-buku yang lain, ini buku tambahan saja, bisa digunakan atau teman-teman bisa mencoba untuk mencari-cari untuk berkenalan dengan referensi pustaka. Nah, itu saja dari saya. Untuk tugas atau latihan, nanti menunggu instruksi dari saya, apakah dikerjakan secara online ataupun secara tatap muka ketika hadir di perkuliahan. Terima kasih teman-teman. Ini pengantar perkuliahan untuk mata kuliah telaah puisi hari ini. Untuk materi selanjutnya, materi pertama akan saya jelaskan nanti di video selanjutnya. Jika ada hal yang kurang dimengerti atau tidak dimengerti, teman-teman bisa mencatat dan nanti bisa ditanyakan ketika kita tatap muka atau kita perkuliahan melalui Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.